Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 3161. 10 menit kemudian, tentara perang Lu telah memilih siapa yang akan berpartisipasi dalam serangan bundaran ini. Kali ini, dia telah memutuskan untuk memimpin 1000 elit dari Aula 10.000 naga untuk mengepung benteng-benteng Hamid yang miring ke depan dari lembah di sisi kiri. Dia meninggalkan setengah jam untuk mempersiapkan 1000 elit ini, menyuruh mereka membawa semua senjata dan peralatan mereka selama waktu ini, dalam upaya untuk mengambil semua pangkalan Hamid dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, Suhang, Cina. Di luar villa keluarga Su, 8 Rolls-Royce hitam, panjang, anti peluru, perlahan melaju dan diparkir rapi di depan villa. Mobil kepala di barisan depan turun dengan seorang pemuda kekar berusia 20-an, dengan potongan rambut sejengkal. Ketika pria ini tiba di gerbang kediaman keluarga Su, dia berkata dengan wajah dingin kepada penjaga di luar gerbang, "Tolong beritahu Tuan Su bahwa Tuan Istana kami ingin bertemu dengannya." Ketika penjaga keluarga Su melihat begitu banyak mobil mewah datang, mereka langsung waspada. Selain itu, pihak lain tidak berbicara dengan sangat sopan, sehingga mereka mungkin mencari masalah, jadi dia buru-buru berkata, "Bolehkah saya juga bertanya siapa nama Tuan Kuil Anda? Saya juga ingin memberikan pemberitahuan." Pria itu berkata dengan dingin, "Kamu tidak layak mengetahui nama Hall Master kita. Katakan pada tuanmu untuk memikirkan identitas Hall Master kita, dan dia akan secara alami memberitahunya setelah Hall Master kita bertemu dengannya." Penjaga itu sangat tidak senang dengan sikapnya, tetapi melihat bahwa pihak lain bukan orang kecil, dia tidak berani memprovokasi mereka, jadi dia hanya bisa berbicara, "Kalau begitu tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberi tahu mereka." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan segera melaporkan situasinya kepada Su Ansun, pelayan keluarga Su. Su Ansun tahu semua tentang kegiatan sehari-hari guru Su, termasuk apakah dia pergi keluar, atau apakah ada tamu penting yang mengunjunginya hari ini. Su Ansun tahu betul bahwa Tuan Su tidak punya rencana untuk keluar hari ini, dia juga tidak punya rencana untuk bertemu tamu di rumah, jadi agak aneh 8 Rolls-Royce datang sekaligus dan meminta untuk menemui tuannya sendiri. Pada saat yang sama, dia buru-buru mengundang Penatua He, ahli terkuat di keluarga Su, untuk menemaninya menemui pemilik 8 Rolls-Royce di luar. Setelah mendengar ini, Penatua He juga sangat mementingkan masalah ini dan segera pergi keluar pintu bersama Su Ansun. Pada saat ini, di luar gerbang, 8 Rolls-Royce diparkir rapi berjajar dengan mesin menyala, dan selain orang yang turun untuk bernegosiasi, tidak ada orang lain di dalam mobil yang turun juga, dan masing-masing mobil memiliki film privasi dengan tingkat transmisi cahaya yang sangat rendah. Yang lebih konyol lagi adalah tidak ada mobil yang memiliki plat nomor, hanya plat logam emas yang tergantung di tempat plat nomor, dan plat logam ini memiliki ukiran naga di atasnya. Su Ansun bingung dan tidak dapat memahami asal-usul orang-orang ini, jadi dia bertanya kepada Penatua He dengan suara rendah, "Penatua He, menurut Anda apakah plat naga yang tergantung di depan mobil mereka adalah emas?" He Lao merenung, melihat warnanya, "Itu pasti emas murni." Su Ansun berbisik, "Sial, tidak ada plat nomor di jalan dan plat naga emas murni, orang-orang ini sangat arogan. Aku ingin tahu dari mana asal-usul mereka." He Lao dengan serius berkata, "Apa asalnya? Naik saja dan cari tahu." Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan bertanya, "Yang mana yang ingin melihat tuanku?" Pemuda yang telah mengundurkan diri dari Rolls-Royce sebelumnya berkata dengan suara dingin, "Tuan Kuil keluarga kami yang ingin bertemu Tuan Su." Bab 3162. Setelah mengatakan itu, dia memarahi dengan sedikit ketidakpuasan, "Waktu Hall Master kami sangat berharga, kami baru saja menunggu selama 2 menit, jika kami tidak mengundang Hall Master kami dalam waktu 3 menit, jangan salahkan Hall Master kami karena tidak mengundang kami, memberi keluarga Su kesempatan." Su Ansun kesal dan mengutuk dalam hatinya, "Brengsek, dari mana Hall Master omong kosong ini muncul, mengendarai 8 Rolls-Royce dan kamu tidak sama. Keluarga Su kami masih keluarga nomor 1 di Yanjing, atau bahkan di seluruh negeri, jadi jika kamu adalah penguasa kuil, bisakah kamu lebih kuat dari tuan kami?" Memikirkan hal ini, Su Ansun menjawab dengan nada tidak ramah, "Ada banyak orang yang ingin melihat tuan kita setiap hari, Anda harus mengumumkan diri Anda terlebih dahulu,
beritahu saya siapa sebenarnya yang ingin melihat tuan kita, dan kemudian tuan kita akan memutuskan apakah akan meluangkan waktunya yang berharga untuk melihat Anda. Jika tidak, apakah Anda masih berpikir tuan kita akan melihat semua orang? Deklarasikan dirimu. Pria muda itu mencibir, kamu hanya seorang bawahan, kamu belum memenuhi syarat untuk mengetahui identitas Hall Master kita. Merasa sangat terhina, Su Ansun berkata dengan marah, saya bawahan dan Anda bukan bawahan. Kami semua adalah bawahan, siapa Anda sampai berbicara seperti itu kepada saya? Pemuda itu bergegas ke Su Ansun dengan kecepatan tinggi, dan sebelum Su Ansun bisa bereaksi sama sekali, dia langsung mencengkeram lehernya dan mengangkatnya, dengan tegas berkata, dengarkan baik-baik, saya adalah bawahan dari Hall Master kita, salah satu 4 raja pertempuran besar, bukan bawahan. Su Ansun tidak menyangka bahwa pihak lain akan berani bertarung dengannya di luar gerbang keluarga Su, jadi dia sangat marah dan mengutuk dengan keras, membuat masalah di sini, kamu mencari kematian. Ayo, tangkap dia. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, sekelompok pengawal dan penjaga di sekitarnya, bahkan He Yingquan dari keluarga He dan anggota keluarga He lainnya, semuanya siap menyerang. Tetapi pada saat ini, He Lao tiba-tiba maju dengan wajah muram dan berkata dengan sopan, adik laki-laki jangan terlalu marah, Ansun dia adalah pengurus rumah tangga besar di keluarga Su dan terbiasa sedikit sombong dalam kesehariannya, hidup, tolong jangan melewati pelayan demi keluarga Su. Petik 2. Ketika Su Ansun mendengar Penatua He mengatakan ini, dia segera sedikit bingung dan berkata, Penatua He, Anda memutar siku keluar. He Lao memotongnya dengan merentangkan tangannya dan memelototinya lagi, lalu berkata kepada pemuda itu, adik laki-laki, karena tuan kuil keluargamu ingin bertemu tuan kita, maka tolong tunggu sebentar, aku akan pergi dan memberitahu tuan sekarang, bagaimana menurutmu? Hanya ketika pemuda itu mendengar ini, dia melepaskan Su Ansun dan berkata dengan suara dingin, lebih baik cepat, kamu hanya punya 2 menit lagi. He Lao buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus. Aku akan melakukannya secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Su Ansun, yang memiliki wajah marah, Ansun, kamu ikut denganku untuk melihat yang mulia. Su Ansun secara alami sejuta kali lebih marah ketika wajahnya terluka di depan bawahan keluarga Su. Dia masih ingin berdebat dengan pemuda itu, tetapi ketika dia mendengar Penatua He berkata begitu, dia tidak berani untuk tidak mematuhinya, jadi dia hanya bisa dengan kesal mengikuti Penatua He ke halaman. Begitu dia memasuki halaman, Su Ansun berkata dengan suara tertekan, Penatua He, saya tidak bermaksud menyinggung Anda, tetapi Anda benar-benar terlalu tidak tahu berterima kasih, Anda hanya tidak membantu saya dalam situasi itu sekarang, mengapa? Apakah kamu menghentikanku? Dan kamu bahkan berbicara dengan bajingan kecil itu sangat tidak sopan, bukan? He Lao merendahkan suaranya dan berkata kepada Su Ansun, aku tidak menghentikanmu, aku menyelamatkanmu. Tahukah kamu bahwa barusan, bocah itu jauh di atasku dalam kekuatan? Apa? Wajah Su Ansun menjadi pucat karena ketakutan dan dia berkata, ini, tidak mungkin, He Lao. Hanya anak kecil berwajah lumpuh itu, bisakah dia lebih kuat darimu? Jika kamu melihat ke seluruh negeri, di sana tidak banyak orang yang bisa menandingimu. Selain lelaki tua dari keluarga He yang baru saja membuat terobosan, siapa yang bisa lebih kuat darimu? Su Ansun secara naluriah tidak yakin dengan kata-kata He Lao. Pihak lain bahkan tidak tahu dari mana dia berasal, hanya seorang junior acak yang turun untuk menyampaikan pesan, dan kekuatannya akan berada di atas He Lao. Lelucon internasional macam apa itu? Namun, He Lao berkata dengan sangat tegas, kecepatan, kekuatan, dan kekuatan tubuh orang itu semuanya di atasku. Mengatakan itu, He Lao menjelaskan dengan ekspresi muram, baru saja, dia mencengkeram kerahmu dan mengangkatmu, seluruh prosesnya sangat cepat sehingga aku bahkan tidak bereaksi. Selain itu, lengannya begitu kuat sehingga dia meraih seluruh tubuhmu dan kamu berjuang begitu keras untuk melepaskannya, tetapi seluruh tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Ingat, bisa meraihmu tidak kuat, meraihmu dan membuatmu tidak bisa melepaskan diri juga tidak kuat, tapi untuk bisa melakukan itu tidak peduli seberapa banyak kamu melepaskannya, dia sendiri tidak bergerak sama sekali, bahkan perpindahan 1 mm pun, ini, sangat kuat. Bahkan jika seorang ahli sekaliber He Yingquan ada di sini, bahkan jika dia ingin menangkap orang dewasa,
bahkan jika dia ingin menangkap seekor anjing dewasa, dia tidak akan bisa diam sementara lawannya berjuang keras untuk membebaskan dirinya. Aku juga tidak bisa. Jadi, keterampilan pemuda itu tidak dapat diprediksi dan sangat bagus. Bab 3163. Kata-kata Elder He membuat hati Su Ansun langsung tegang. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana cara mendapatkan kembali wajah, tetapi buru-buru bertanya, Penatua He, jika kekuatan orang ini benar-benar di atas milikmu, jika mereka memiliki niat jahat, lalu apa yang harus kita lakukan? He Lao berkata dengan tenang, jika pihak lain benar-benar memiliki niat buruk, maka mereka mungkin sudah bergerak. Anda harus tahu bahwa mereka telah mencapai total 8 mobil, satu-satunya yang turun lebih kuat dari saya. Mereka yang tidak turun mungkin lebih kuat darinya. Dalam hal ini, kita tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Leher Su Ansun menjulur ketakutan dan dia buru-buru bertanya, jadi, apakah kita akan membiarkan Yang Mulia membuat keputusan sekarang? He Lao berkata, saya merasa bahwa pihak lain seharusnya tidak memiliki kebencian. Jika tidak, mereka tidak akan berkomunikasi dengan cara ini. Tampaknya kita harus membiarkan guru bertemu dengan yang disebut penguasa kuil mereka. Pada saat ini, Penatua Su tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dia tidak dalam keadaan yang terlalu baik akhir-akhir ini, karena dia telah menderita banyak kerugian di tangan Ye Chen, reputasinya hancur, kedua putranya menghilang, dan dia telah memberikan sebagian besar hartanya kepada Su Ziyu. Pukulan berturut-turut telah membuatnya sangat sedih. Dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan, tetapi ketika dia berpikir bahwa ahli misterius itu begitu kuat sehingga dia bahkan tidak dapat mengetahui identitas lawannya, dia merasa sangat frustrasi. Pada saat ini, He Lao dan Su Ansun tiba-tiba memberitahunya tentang situasi di luar, yang membuatnya semakin kesal di hatinya. Namun, setelah mendengar bahwa pihak lain sangat kuat, dia tidak berani bermalas-malasan. Jadi dia hanya bisa melawan semangatnya dan berkata kepada Su Ansun, Ansun, pergi dan mintalah Hall Master mereka untuk masuk, aku akan menunggu di sini. Bagus. Su Ansun mengangguk dengan tergesa-gesa dan kembali ke gerbang utama, berkata kepada pemuda itu, Tuan kami telah berjanji untuk menemui ketua aula Anda, tolong minta Tuan aula Anda untuk ikut dengan saya. Pria muda itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik dan pergi ke mobil kelima. Pada saat itu, jendela mobil sedikit diturunkan oleh celah, jadi dia membungkuk dan membisikkan beberapa kata ke celah itu. Kemudian, ketika dia mendengar orang di dalam memerintahkan sesuatu, dia segera berdiri tegak, memberi hormat dengan cara yang besar dan kuat, dan berteriak, seperti yang Anda perintahkan, Hall Master. Setelah mengatakan itu, dia langsung berteriak, kalian semua, kumpulkan. Mendengar kata-kata ini, 4 pintu dari 7 kendaraan lainnya semuanya terbuka pada saat yang sama, dan sekaligus 2 lusin pria berpakaian hitam turun. Orang-orang ini kemudian masing-masing berjalan 3 meter keluar, mengelilingi 8 mobil dalam lingkaran persegi panjang, menjaga mobil kelima. Pada saat itu, pintu mobil kelima Rolls-Royce didorong terbuka. Seorang pria muda yang mengenakan jas hujan hitam dan sepatu bot kulit taktis turun. Pria itu tampan dan dingin, dengan mata gelap penuh aura pembunuh, membawa rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang di sekitarnya dalam sekejap. Ketika pria ini berdiri di luar mobil, sekelompok orang segera berkata dengan hormat, "Salam, Hall Master." Pria itu tidak menjawab, tetapi berjalan lurus menuju gerbang villa keluarga Su. Sambil berjalan, dia berkata dengan sedikit main-main, kepala keluarga bergelar Su, bersembunyi dari Yanjing ke Suhang, sepertinya keluarga Su ada di banyak masalah kali ini. Mendengar kata-kata ini, Su Ansun sangat marah di dalam hatinya, tetapi pada saat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan hanya bisa berkata dengan hormat, Tuan sudah menunggu di ruang tamu, silakan ikuti saya. Bab 3164. Pria itu bahkan tidak memandangnya dan berjalan langsung ke gerbang villa. Menyeberangi halaman dan tiba di pintu depan, Su Ansun berlari beberapa langkah ke depan dan membuka pintu dengan hormat. Pria itu menginjak sepatu bot kulit taktis kerasnya sepanjang jalan melalui aula masuk dan melihat Tuan Su duduk di ruang tamu. Sisi Penatua Su, Penatua He, hanya melihat pria itu dan dipenuhi dengan kengerian. Dia merasa bahwa aura pada pria ini pasti satu-satunya yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Mungkin bahkan seorang seniman bela diri bintang 4 mungkin tidak cocok untuknya. Kemudian,
dia tidak bisa membantu tetapi berseru dalam hatinya, apa asal orang ini? Begitu mudah, mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu besar? Penatua Su juga tidak menyangka bahwa yang disebut Hallmaster yang dibicarakan pihak lain adalah seorang pemuda berusia 27 atau 28 tahun. Jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, teman muda ini, saya bertanya-tanya mengapa dia ingin melakukannya. Lihat aku. Pria itu memandang Penatua Su, tersenyum dan berbicara, kakek Su, Anda tidak ingat saya. Su Chengfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, berpikir, mungkinkah orang ini semacam teman lama. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak dapat mengingat interaksi apapun antara pemuda ini dan dirinya sendiri. Jadi, dia berbicara, maafkan mataku yang kikuk, aku benar-benar tidak ingat. Pria itu tersenyum tipis dan berkata, lebih dari 20 tahun yang lalu, ayahku sangat dekat dengan Paman Su, dan pada saat itu, Paman Su memimpin aliansi anti-Yeh, dan ayahkulah yang pertama merespons. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan ekspresi yang agak gelap, sayang sekali dia tidak mendengarkan nasihat Paman Su saat itu dan harus bertarung dengan Ye Changying dari keluarga Ye di pasar berjangka. Dan sebagai hasilnya, karena dia terlalu berjiwa petualang, dia jatuh ke dalam jebakan Ye Changying yang diletakkan dengan hati-hati dan kehilangan seluruh kekayaan keluarganya. Kemudian, dia melompat dari atap gedung markas Grup Wanlong. Grup Wanlong telah dihancurkan sejak saat itu. 7 hari kemudian, ibu saya mengambil 1 botol penuh obat tidur pada hari 7 hari pertamanya, dan meninggal bersamanya. Saya telah menjadi yatim piatu sejak saat itu dan dibawa ke luar negeri oleh seorang kerabat. Ketika Su Chengfeng mendengar ini, matanya tiba-tiba melebar dan dia berkata, Wanlong Group. Kamu, ayahmu adalah Wan Liancheng. Ya, mata pria itu tiba-tiba meledak dengan 2 aura tajam saat dia berkata dengan suara tegas, aku putra Wan Liancheng. Dan juga satu-satunya garis keturunannya di dunia ini, Wan Broken Jun. Su Chengfeng benar-benar lega ketika mendengar ini. Dia tidak tahu banyak tentang Wan Bujun, dia hanya memiliki sedikit kesan tentang ayahnya, Wan Liancheng. Dia berpikir dalam hati, 30 tahun yang lalu, ketika Wan Liancheng duduk di samping Soudao setiap hari, saya menyimpulkan bahwa pria itu Wan Liancheng tidak akan menjadi pria hebat. Pria ini tidak cukup mampu, tidak cukup bijaksana, tidak cukup teliti, dan tidak memiliki gambaran besar. Jika Soudao tidak merasa bahwa dia setia, dia tidak akan bisa membesarkannya sepenuhnya. Wan Liancheng dapat membangun grup Wan senilai 10 miliar dolar berkat bantuan Soudao. Hanya saja orang ini, yang masih belum membuat banyak kemajuan, setelah keluarga Su dan keluarga Ye saling mencabik, dia berani bertarung dengan Ye Changying di pasar berjangka sendirian untuk menunjukkan kesetiaannya, dan akhirnya kehilangan segalanya. Saat itu, pemakaman Wan Liancheng masih dipimpin oleh Soudao, tapi yang tidak kuduga adalah istri Wan Liancheng ternyata minum obat untuk bunuh diri di hari ke-7 hari pertamanya. Saat itu, Soudao memang merasa sangat bersalah dan juga berbicara kepada saya tentang keinginan untuk mengadopsi putra tunggal Wan Liancheng, yaitu Wan Breaking Jun, di depannya. Sayang sekali Wan Breaking Jun langsung menguap setelah itu, dan tidak ada yang tahu kemana anak itu pergi. Tapi siapa sangka 20 tahun kemudian, anak ini akan berinisiatif mencariku. Selain itu, mendengarkan makna Helau itu, orang ini tampaknya berasal dari banyak orang, dan salah satu anak buahnya jauh di atas kekuatan Helau. Murphy, Wan Breaking Jun ini, baik-baik saja sekarang. Bab 3165. Pada pemikiran ini, hati Su Chengfeng tiba-tiba menjadi bersemangat. Sepertinya Wan Bajun ini bukan musuh, tapi malah teman. Ini, seperti desa dalam kegelapan. Selain itu, hanya mengatakan bahwa anak ini memiliki ahli di bawah tangannya yang bahkan lebih kuat dari Penatua. Dia mungkin bisa banyak membantuku. Dia kemudian menekan kegembiraan batinnya dan berkata dengan emosi yang tak tertandingi, jadi kamu adalah putra Liancheng. Aku tidak bisa membayangkan. Kamu benar-benar telah tumbuh begitu besar. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi gelap dan dia menghela nafas. Saya masih ingat ketika Paman Su Anda bertekad untuk mengadopsi Anda setelah kecelakaan ibumu, tetapi pada saat itu, Anda sudah menghilang, dan dia mencari Anda untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada berita, dan dia menyalahkan dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Ya,
Wan Bajun mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, seorang kerabat keluarga saya menjemput saya di luar negeri, saat itu saya terlalu muda dan tidak tahu bagaimana menghubungi Paman Su. Su Chengfeng sedikit mengangguk dan menghela nafas, Su Dao pasti sangat senang jika dia tahu kamu masih hidup. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bertanya lagi, Broken Jun, apa yang telah kamu lakukan di luar negeri selama ini? Wan Bajun berbicara, saya tinggal di Kolombia selama bertahun-tahun, dan kemudian saya berlari ke seluruh dunia. Kolombia. Su Chengfeng bertanya dengan heran, apakah Anda memulai bisnis di Kolombia sekarang? Tidak. Wan Bajun berkata dengan kepala terangkat tinggi, ketika saya berusia 14 tahun, saya bergabung dengan tentara bayaran di Kolombia dan melayani Raja Obat Bius besar di Kolombia pada tahun-tahun awal. Kemudian saya keluar dan mendirikan bisnis saya sendiri. Su Chengfeng bertanya dengan heran, kamu juga berbisnis seperti itu? Wan Bajun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara dingin, saya tidak akan pernah menyentuh hal semacam itu dalam hidup saya. Apa yang saya katakan tentang mendirikan bisnis saya sendiri adalah bahwa saya mendirikan organisasi tentara bayaran saya sendiri. Mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi bangga, 8 tahun yang lalu, saya mendirikan organisasi tentara bayaran saya sendiri, meminjam nama grup Wan Long ayah saya, mengubah anak tangga di dalamnya menjadi naga di Tenglong, dan kemudian memberi nama organisasi tentara bayaran saya Wan Long Hall, sebagai cara untuk mengingat orang tua saya, dan juga sebagai pengingat bahwa saya harus membalas orang tua saya. Begitu kata-kata ini keluar, Helao tercengang dan tercengang. Dia menatap Wan Bajun dan bertanya, suaranya bahkan sedikit bergetar, Wan Long Hall milikmu. Betul sekali. Wan Bajun berkata dengan suara dingin, saya mendirikan aula 10.000 naga, dan dalam waktu 8 tahun, para elit di bawah komando saya telah mencapai puluhan ribu. Dan aula 10.000 naga juga termasuk salah satu dari 5 besar organisasi tentara bayaran di dunia. Setelah mengatakan ini, dia berkata dengan suara keras dengan sedikit emosi, saya belum pernah kembali ke Tiongkok selama bertahun-tahun, dan saya kembali kali ini untuk membalas dendam orang tua saya yang telah meninggal dan mencari keadilan bagi mereka. Su Chengfeng tidak tahu tentang aula 10.000 naga. Ini karena meskipun orang kaya dan berkuasa di Tiongkok sangat kaya, mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan organisasi tentara bayaran. Organisasi tentara bayaran semuanya bercampur di daerah yang selalu berperang, dan banyak dari mereka berasal dari dunia ketiga, jadi mereka benar-benar berbeda dari orang kaya seperti Su Chengfeng, jadi dia tidak tahu seberapa kuat aula 10.000 naga, benar-benar. Namun, karena aula 10.000 naga memiliki seorang ahli yang bahkan lebih kuat dari Helao, dan masih merupakan salah satu dari 5 besar di dunia, maka dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu pasti tidak orang yang malas. Terlebih lagi, yang paling membuatnya bersemangat adalah Wan Bajun ini datang untuk membalas dendam. Dari siapa dia membalas dendam? Secara alami, itu adalah keluarga Ye. Dia telah menjadi pemimpin salah satu dari 5 organisasi tentara bayaran teratas di dunia, jadi tidak mungkin dia tidak tahu tentang kematian Ye Changying. Bab 3166. Dia tahu bahwa Ye Changying sudah mati, tetapi dia masih ingin datang ke negara itu untuk membalas dendam. Melihat ini, dia bermaksud membuat keluarga Ye membayar. Karena mereka di sini untuk mengacaukan keluarga Ye, bukankah ini seperti memberi diri mereka bantuan? Oleh karena itu, Su Chengfeng terkejut dan berkata, bagus. Ini hebat. Roh Lian Cheng di surga akan tersenyum ketika dia mengetahui bahwa kamu kembali untuk membalas kematiannya. Dia akan tersenyum dalam ingatannya. Mata Wan Bajun sedikit merah, dia menahan air matanya, menatap Su Chengfeng dan bertanya, Kakek Su, di mana Paman Su saya saat ini? Selama bertahun-tahun, saya ingin meminta maaf kepadanya secara langsung. Dia sangat baik kepada keluarga kami, tetapi ketika saya pergi, saya gagal menyapanya, dan saya tidak mengambil inisiatif untuk menghubunginya selama bertahun-tahun. Saya harus meminta maaf kepadanya secara langsung. Su Chengfeng membeku, lalu menghela nafas panjang dan berkata sambil menghela nafas lega, Ai. Su Daohe, sudah lama hilang. Apa? Menghilang? Wan Breaking Jun bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana Paman Su menghilangnya? Su Chengfeng meratap, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa dia menghilang di Jinling.
saya telah menyelidiki untuk waktu yang lama tanpa menemukan petunjuk yang berharga, dan dalang di balik masalah ini masih seorang ahli top dengan kekuatan luar biasa. Saya memikirkan banyak cara untuk menemukan kebenaran, tetapi tidak ada yang keluar. Berbicara tentang ini, Su Chengfeng menghela nafas panjang, wajahnya penuh kesedihan. Tanpa ragu, Wan Bajun berkata begitu saja, serahkan masalah ini padaku, aku pasti akan mencari tahu keberadaan Paman Su dan menyelamatkannya kembali. Kepada Wan Bajun, dia hanya berterima kasih kepada Su Soudao saja. Ini karena dia telah mendengar dari ayahnya ketika dia masih muda bahwa lelaki tua dari keluarga Su sebenarnya selalu membenci ayahnya. Namun, Su Soudao selalu sangat baik kepada ayahnya. Karena promosi dan bantuan Su Soudao, keluarga Wan dapat meningkatkan asetnya lebih dari 10 kali lipat hanya dalam beberapa tahun. Dapat dikatakan bahwa Su Soudao adalah dermawan ayahnya, Wan Liancheng, dan memang seluruh keluarga Wan. Oleh karena itu, ketika Wan Bajun datang, dia tidak sopan kepada Su Chengfeng, dia juga tidak ingin bersikap sopan padanya. Selain itu, dia telah mengikuti situasi keluarga Su di luar negeri sebelumnya. Mengetahui bahwa Su Soudao, sebelumnya, telah dipaksa untuk melindungi Su Chengfeng karena perselingkuhan Su Ruoli, dan bahkan telah dikirim ke Australia oleh Su Chengfeng, dia memiliki pendapat yang sangat buruk tentang Su Chengfeng. Ketika dia mendengar bahwa Su Soudao telah menghilang, dia secara alami cemas dari lubuk hatinya, dan segera ingin memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke Jinling untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Namun, begitu dia memikirkan hal penting lain yang harus dia lakukan, dia untuk sementara menahan dorongan hatinya. Kemudian, dia memandang Penatua Su dan tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan malu, "Kakek Su, Paman Su memperlakukan keluargaku dengan sangat baik saat itu, dan sekarang setelah dia menghilang, aku seharusnya tidak berusaha mencari tahu keberadaannya. Hanya saja, sekarang saya memiliki sesuatu untuk dilakukan yang telah saya tunggu 20 tahun untuk dilakukan. Jadi, juga tolong beri aku waktu, ketika Qingming selesai, aku pasti akan mengerahkan semua ahli dari 10.000 naga hall untuk mencari Paman Su dengan sekuat tenaga." Su Chengfeng bertanya dengan bingung, "Broken Jun, apa hal penting yang kamu bicarakan?" Wan Bajun berkata dengan mata tajam dan nada muram, "Balaskan orang tuaku. Balas kebencian orang tuaku." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan suara tegas, "Saya mendengar bahwa keluarga Ye baru saja membangun kembali makam leluhur mereka beberapa waktu lalu, dan bahkan mengembangkan gunung langsung untuk Feng Shui makam leluhur, bernama Gunung Yeling, dan mereka akan mengadakan semacam upacara pemujaan leluhur di sana Qingming ini." Betul sekali. Ketika Su Chengfeng mendengar ini, kelopak matanya langsung melonjak liar dan dia berkata, "Masalah keluarga Ye ini menghabiskan banyak uang untuk membangun Gunung Yeling telah lama menjadi sensasi di seluruh Yanjing, dan dikatakan bahwa Master Feng Shui bahkan ditemukan duduk di Gunung Yeling selama 3 tahun, yang benar-benar terkenal." Wan Bajun menggertakkan giginya dan berkata, "Tapi setelah ayahku jatuh, abunya hanya bisa dikubur di sebuah pemakaman di pinggiran Beijing. Aku ingat, kuburan itu, atau Paman Su membayar pembelian ayahku." Su Chengfeng mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, "Setelah ibumu meninggal karena minum obat, Paman Sumu juga yang merawat akhiratnya, abunya, dikuburkan bersama ayahmu. Paman Sumu menghabiskan banyak uang, membeli banyak uang, tempat di kuburan dan membangun kembali gundukan kuburan untuk mereka berdua." Ketika Wan Bajun mendengar ini, seluruh tubuhnya sudah dipenuhi air mata, dan dia mengatupkan gigi dan tinjunya erat-erat, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Beberapa saat kemudian, Wan Bajun berkata dengan rasa kebencian yang luar biasa, "Orang tua saya meninggal satu demi satu, dan pelakunya, Ye Changying, sekarang terbaring di Gunung Yeling, harta Feng Shui. Saya, Wan Bajun, tidak terima ini. Dan aku tidak akan mengizinkannya. Oleh karena itu, pada hari Qingming, aku akan memimpin anak buahku untuk membunuh Gunung Yeling. Aku akan melepaskan peti mati Ye Changying dari makam leluhur keluarga Ye di depan keluarga Ye. Aku akan melucuti seluruh makam leluhur keluarga Ye. Lalu aku akan membuat keluarga Ye menyerahkan Gunung Yeling dan mengganti namanya menjadi Gunung Wanling. Saya ingin semua orang di keluarga Ye mengenakan pakaian berkabung dan berlutut di tanah."
Saya ingin semua orang di keluarga Ye mengenakan pakaian berkabung dan berlutut di tanah untuk menyambut peti mati orang tua saya ke Gunung Wanling dan memberi mereka pemakaman yang indah. Bab 3167. Ambisi Wan Breaking Jun segera membuat Su Chengfeng sangat bersemangat. Bahkan dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang keterlaluan pada keluarga Ye. Memikirkannya, jika seseorang dalam lingkaran bangsawan tingkat atas ini menelanjangi keluarga lain dari kuburan leluhur mereka, dan juga mengangkat abu mereka dan akhirnya membajak kuburan leluhur mereka, apakah ada hukum sialan dalam hal ini? Dan jika hal kejam seperti itu benar-benar dilakukan, bagaimana seseorang masih bisa bergaul dalam lingkaran ini di masa depan? Siapa yang mau bekerja dengan orang seperti itu? Lagi pula, ini adalah jenis hewan yang ingin menggali kuburan leluhur orang di setiap kesempatan. Namun, meskipun Su Chengfeng juga merasa dalam hatinya bahwa rencana balas dendam Wan Bajun benar-benar sedikit mengejutkan, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak keras ketika dia berpikir bahwa target balas dendamnya adalah keluarga Ye. Sekarang seseorang akan menggali kuburan leluhur keluarga Ye dan kemudian memaksa anjing tua Ye Zongquan itu untuk mengenakan kain kabung dan berkabung untuk mengubur Wan Liancheng. Apakah ada yang lebih menarik di dunia ini selain itu? Tidak lebih. Sama sekali tidak lebih. Jika ini benar-benar bisa menjadi kenyataan, maka keluarga Ye akan benar-benar selesai. Kualifikasi apa yang dimiliki keluarga yang bahkan tidak bisa menjaga kuburan leluhurnya untuk keluar dan membodohi dirinya sendiri? Apa orang lain akan menempatkan mereka di mata mereka di masa depan? Ketika dia memikirkan hal ini, Su Chengfeng melangkah maju dan membantu Wan Bajun, yang berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan suara bersemangat, "Bajun. Jika Anda benar-benar ingin mengurus masalah ini, Su akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu dan mencari keadilan untuk orang tuamu." Wan Bajun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya ingin secara pribadi membalas kematian orang tua saya, kakek Su tidak perlu ikut campur." Ketika Su Chengfeng mendengar ini, dia bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri. Dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam hal-hal seperti itu, karena begitu dia melakukannya, dia harus disalahkan bersama Wan Breaking Jun. Wan Bajun sendiri adalah seorang tentara bayaran dan tidak berbaur dengan kalangan kaya dan berkuasa di tanah air, sehingga masyarakat tidak perlu peduli apa yang dipikirkan orang-orang dalam lingkaran tersebut tentang dirinya. Yang lebih penting adalah Wan Bajun setidaknya terkenal, lagi pula dia ingin membalas kematian orang tuanya. Namun, jika keluarga Su juga terlibat dalam masalah ini, maka itu akan menjadi kasus tuan yang tidak memiliki nama. Karena itu adalah kasus tanpa nama, itu secara alami akan jatuh ke tangan orang lain, dan Su Chengfeng tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Jadi, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan mudah, "Kamu ingin membalas kematian orang tuamu sendiri. Aku mengerti ini dengan sangat baik, tetapi, bagaimanapun juga, Panteonmu adalah organisasi tentara bayaran di luar Tiongkok. Jika ada masalah yang tidak mudah ditangani di rumah, jangan ragu untuk menghubungi saya." "Bagus." Wan Bajun menjawab dan berkata dengan tatapan tajam, "Jangan khawatir, kakek Su, setelah aku melenyapkan keluarga Ye, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan keberadaan Paman Su." Saat itu, pemakaman orang tuaku diselenggarakan berkat Paman Su, dan ketika makam orang tuaku nanti dipindahkan ke Gunung Yeling, aku juga berharap Paman Su bisa hadir menjadi saksi. "Bagus, bagus, bagus." Su Chengfeng berkata dengan penuh emosi, "Jika Su Dao tahu bahwa Anda telah mencapai apa yang Anda miliki hari ini, dan bahwa Anda dapat kembali ke negara Anda untuk membalas kematian orang tua Anda, dia akan sangat gembira. Anda tidak tahu itu selama bertahun-tahun, Su Dao telah marah tentang kematian orang tua Anda dan telah membacakannya di depan saya berkali-kali." Bab 3168. Wan Bajun mengepalkan tinjunya, "Aku pasti tidak akan mengecewakan Paman Su." Setelah mengatakan itu, Wan Bajun berdiri dan berkata dengan lengkungan tangannya, "Kakek Su, maafkan saya karena mengganggu Anda hari ini. Saya baru saja kembali ke China dan masih memiliki banyak hal untuk diurus, jadi saya menang, tidak terlalu mengganggumu." Su Chengfeng buru-buru berkata, "Broken Jun, Anda baru saja kembali ke China setelah sekian lama, jadi saya harus memberi Anda kesempatan untuk menerima saya. Jadi bagaimana dengan ini? Anda dan anak buah Anda menunggu sebentar. Saya, Il mengatur dapur belakang untuk menyiapkan jamuan makan. Mari kita minum dan mengejar ketinggalan."
Mendengar ini, karena sesepuh sudah menyampaikan undangan, dan karena sesepuh ini juga ayah Paman Su, dia juga merasa bahwa tidak dibenarkan dalam hal etiket jika dia tidak tinggal untuk makan sebelum pergi. Jadi, dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan dengan hormat melakukan apa yang diperintahkan." Su Chengfeng sangat gembira dan buru-buru memerintahkan Su Ansun, "Ansun, jika Anda tidak memiliki cukup staf, pergilah ke restoran terbaik di Suhang dan undang seluruh dapur belakang. Pastikan untuk menyiapkan hidangan terbaik dan anggur terbaik. Jika bahkan ada petunjuk bahwa makanannya tidak memenuhi standar tertinggi, aku akan memastikan kamu dihukum." Su Ansun buru-buru berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan, saya akan melakukannya dengan benar." Su Chengfeng mengangguk dan berkata kepada Wan Bajun, "Bajun, pertama biarkan anak buahmu masuk untuk istirahat dan minum teh, dan jika kamu butuh sesuatu, katakan saja pada pelayan, mereka akan melayanimu dengan baik, tidak dalam kesehatan yang baik, jadi saya perlu minum obat dan oksigen saat ini untuk membangun sedikit energi, jadi saya bisa minum beberapa minuman lagi dengan Anda di meja anggur nanti." Sikap hangat dan ramah Su Chengfeng juga meningkatkan kesan Wan Bajun tentang dia beberapa poin, dan dia mengangguk dengan hormat dalam kata-katanya, "Kakek Su, kamu pergi dulu, aku akan duduk di sini saja." Su Chengfeng tersenyum dan mengangguk, lalu berkata kepada Penatua He, yang berada di sampingnya, "Ayah, Penatua He, mengapa Anda tidak menemani saya ke kamar saya?" He Lao buru-buru berkata, "Ya, Tuan, saya akan membantu Anda." Faktanya, Su Chengfeng tidak perlu minum obat sama sekali, dia juga tidak perlu minum oksigen. Alasan utama mengapa dia harus mencari alasan untuk pergi saat ini adalah karena dia tidak sabar untuk mencari tahu dari Penatua He, organisasi macam apa kuil 10.000 naga ini dan kekuatan seperti apa yang dimilikinya. Su Chengfeng membawa Penatua He ke kamarnya dan menutup pintu sebelum merendahkan suaranya dan bertanya kepada Penatua He, "Apa sebenarnya asal-usul aula 10.000 naga itu? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya?" He Lao berkata, "Tuan, itu normal bahwa Anda belum pernah mendengar tentang aula 10.000 naga, tetapi saya harus mengatakan bahwa kekuatan aula sangat kuat, terutama dalam beberapa tahun ini, mereka hampir tidak memiliki kekalahan dalam tentara bayaran, lapangan. Saya telah mendengar beberapa rekan seni bela diri di luar negeri membicarakannya, dikatakan bahwa aula penuh dengan ahli, kekuatan aula ada di atas saya, setidaknya selusin, paling banyak beberapa lusin." Petik 2. Sial. Su Chengfeng berseru, "Ini omong kosong, kan? Bagaimana aula 10.000 naga bisa begitu kuat? Di Cina yang besar, saya khawatir bahkan tidak ada 5 orang yang ingin menemukan seseorang yang lebih kuat dari Anda, jadi bagaimana caranya? Bisakah dia memiliki begitu banyak ahli dalam satu kuil Wanlong?" He Lao berkata, "Tuan, tidak ada ruang bagi para ahli seni bela diri untuk bermain dalam kedamaian dan kemakmuran negara yang berlangsung lama, seperti halnya papan panah tua, yang sangat diperlukan pada zaman kekacauan kuno, tetapi sekarang ini, kecuali untuk perang itu, tempat sobek, di mana ada orang yang tersisa untuk makan semangkuk nasi ini. Jika Anda ingin makan semangkuk nasi ini di negara ini sekarang, saya khawatir Anda bahkan tidak bisa makan kotoran." Jadi sebagian besar master seni bela diri tidak dapat menghasilkan uang di rumah dan telah pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pijakan sejak lama. Selain itu, hanya di geng lingkaran besar, geng Cina perantauan nomor 1, setidaknya ada beberapa kekuatan di atas master top saya. Sebagian besar master ini telah pergi ke luar negeri untuk berkembang dalam beberapa dekade terakhir, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada tongkat merah berbunga ganda apapun yang mereka katakan di luar sana. Setelah jeda, He Lao melanjutkan, "Selain itu, Raja Obat Bius di Kolombia dan Meksiko, mafia di Italia dan Amerika Serikat, dan Yamaguchi Gumi di Jepang semuanya memiliki master top yang duduk di belakang mereka. Hanya saja mereka semua tokoh besar yang disembah oleh organisasi-organisasi ini dan umumnya tidak keluar dengan mudah." Berbicara tentang ini, Penatua He mengingat sesuatu dan menambahkan, "Ngomong-ngomong, masih banyak master di Tiongkok yang telah mendirikan geng atau organisasi mereka sendiri di luar negeri pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka semua memiliki geng atau organisasi mereka sendiri, skalanya mungkin tidak menjadi sebesar kuil 10.000 naga, beberapa mungkin hanya memiliki selusin orang, tetapi meskipun demikian, mereka pasti tidak bisa diremehkan.
selusin master top yang telah bekerja sama selama 10 tahun atau bahkan puluhan tahun. Sekali mereka bersatu untuk melakukan operasi pemenggalan, bahkan 10.000 tentara patah harus mempertimbangkan. Mendengar ini, Su Chengfeng tidak bisa tidak kagum. Kalau begitu, air luar negeri ini benar-benar tak terduga. Bab 3169. Mendengar seruan Su Chengfeng, Penatua He juga berkata setuju, Tuan, ada terlalu banyak sisi gelap dunia luar negeri yang tidak diketahui manusia, menyembunyikan kotoran, ikan, dan naga. Selain itu, semakin bermasalah suatu tempat, semakin mudah untuk membiarkan organisasi yang kuat seperti Aula 10.000 Naga. Hanya saja aku benar-benar tidak mengharapkannya. Aula Balai 10.000 Naga ternyata sangat mudah, dan aku benar-benar tidak bisa memikirkan pertemuan macam apa yang harus dilakukan Wan Bajun ini untuk menciptakan 10.000 naga yang sangat kuat. Hall dalam waktu sesingkat itu. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukan itu, apapun yang terjadi. Su Chengfeng tidak bisa tidak bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kekuatan finansial Aula 10.000 naga? Itu juga sangat kuat. He Lao berkata dengan serius, organisasi tentara bayaran semacam ini memiliki keuntungan yang sangat kuat. Setelah jeda, Penatua He melanjutkan, pendapatan Aula 10.000 naga diperkirakan setidaknya 100 miliar dolar setahun. Apa? Su Chengfeng bertanya, tercengang, ratusan miliar dolar setahun. Ini menjalankan mesin cetak uang. Penatua He menjelaskan, Tuan, 100 miliar dolar mungkin tampak banyak, tetapi Anda tidak boleh lupa. Ada puluhan ribu tentara bayaran di Aula 10.000 naga, dan tentara bayaran ini semuanya ahli menjilat darah di mulut pedang, dan gaji rata-rata mereka sangat tinggi. Bahkan untuk prajurit berkepala besar yang paling biasa, tidak ada yang akan melakukan pekerjaan yang menyelamatkan jiwa seperti itu tanpa 100.000 dolar setahun. Dan menghitung perwira tinggi di tentara bayaran itu, saya pikir gaji rata-rata harus setidaknya 3 atau 400.000 dolar setahun. Dengan 50.000 orang, gajinya hanya 10 atau 20 miliar dolar setahun. Dan itu hanya biaya gaji, belum termasuk biaya pangkalan, biaya pelatihan, biaya makanan, biaya transportasi dan biaya pemeliharaan senjata dan peralatan. Dan biaya yang lebih besar adalah senjata dan amunisi, peluru berharga beberapa dolar, granat beberapa ratus, peluru ribuan, dan ketika Anda pergi berperang, uang dihabiskan lebih cepat daripada dicetak. Selain itu, untuk organisasi tentara bayaran peringkat atas ini, reputasi sangat penting, dan jika ada korban di medan perang, mereka harus bertanggung jawab sampai akhir. Ketika seseorang terluka, perawatan medis lengkap harus disediakan. Ketika seseorang terbunuh, pensiun yang cukup besar harus dibayarkan. Berbicara tentang ini, He Lao menyimpulkan, saya memperkirakan bahwa laba bersih tahunan kuil 10.000 naga seharusnya sekitar 10 miliar dolar. Su Chengfeng menghela nafas dengan emosi, 10 miliar dolar juga sangat mengesankan. Mereka adalah sekelompok orang yang menghabiskan bertahun-tahun bergaul di luar hukum, dan mereka tidak perlu membayar pajak, jadi apapun yang mereka hasilkan adalah milik mereka sendiri. He Lao mengangguk, sejauh yang saya tahu, mereka sekarang berkembang pesat di negara-negara dunia ketiga yang dilanda perang. Biaya investasi keseluruhan diperkirakan sangat tinggi, tetapi setelah mereka berhasil membangun akar mereka di semua perang, daerah yang terkoyak, kekuatan mereka pasti bisa naik lebih tinggi lagi. Su Chengfeng mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, saya benar-benar tidak menyangka bahwa tentara pemecah Wan ini akan begitu cakap. Di tempat di luar hukum, di mana tidak ada yang menjamin bahkan keselamatan pribadi yang paling mendasar, benar-benar tidak mudah baginya untuk menjadi mampu membangun organisasi tentara bayaran dengan kekuatan luar biasa di tempat seperti itu. Dibandingkan dengan ayahnya yang berpikiran sederhana dan sembrono. Aku tidak tahu seberapa baik itu. He Lao berkata dengan setuju, pria ini memang tidak sederhana, dan saya dapat melihat bahwa dia sangat berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan tuan termuda kepada keluarga mereka saat itu. Dan jika Anda dapat memanfaatkan ini dengan baik, Tuan, itu mungkin membawa kami bahkan lebih membantu. Su Chengfeng mengangguk kegirangan dan berkata, ya, ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi keluarga Su. Bab 3170. Setengah jam kemudian, sementara Lu Zanjun, Jenderal Perang Bintang 5 dari 10.000 Naga Hall,
memimpin 1.000 tentara untuk kembali ke sisi barat pangkalan Hamid. Bawahan keluarga Su telah menyiapkan beberapa meja anggur yang sangat kaya. Su Chengfeng dengan ramah mengundang Wan Bajun dan anak buahnya untuk duduk di jamuan makan. Dia meraih tangan Wan Bajun dan mendudukkannya di sampingnya, sambil terus membangun hubungan dengannya, sambil berseru, "Bajun, jika ayahmu tahu apa yang telah kamu capai hari ini, semangatnya di surga akan sangat lega." Wan Bajun secara alami sangat tersentuh ketika dia memikirkan mendiang ayahnya, dan berkata dengan serius, "Saya kembali kali ini tidak hanya untuk membalas dendam kepada orang tua saya, tetapi juga untuk memberitahu mereka tentang pengalaman saya selama bertahun-tahun di depan kuburan mereka, agar untuk menghibur roh mereka di surga. Aku harus. Su Chengfeng mengangguk berulang kali. Dia bertanya, "Benar, Broken Jun, apa rencana spesifikmu untuk membalas dendam pada keluarga Ye?" Wan Breaking Jun berbicara, "Saya telah meminta anak buah saya untuk menggunakan identitas lain untuk membeli kembali rumah tua keluarga Wan kami. Saya akan berangkat ke Yanjing sore ini dan kembali ke rumah lama selama beberapa hari terlebih dahulu. Juga tunggu 3 perang saya. Raja Aula 10.000 naga untuk menyelesaikan tugas yang ada dan menemuiku di Yanjing." Saat dia mengatakan itu, aura pembunuh yang kuat meledak dari mata Wan Xiaojun saat dia berkata dengan suara dingin, "Pada saat itu, 4 raja perang dari Aula 10.000 naga akan berkumpul di Yanjing, dan ahli lain dari 10.000 naga. Aula naga juga akan tiba di Yanjing satu demi satu dari seluruh dunia, dan pada hari festival Qingming, saya akan membawa mereka, serta 16 jenderal perang dari Aula 10.000 naga, dan ratusan elit, mendaki Gunung Yeling." Mendengar kata-kata ini, arteri kering Su Chengfeng sudah mendidih dengan semangat, dan dia sibuk bertanya, "Broken Jun, ketiga penguasa perangmu itu, di mana mereka semua saat ini?" Wan Xiaojun berkata dengan lembut, "Satu di Palestina, satu lagi di Yaman, dan satu lagi di Suriah." Su Chengfeng mengangguk dengan lembut dan berpikir dalam hati, memang benar bahwa mereka semua adalah tempat yang selalu berperang. Jadi, dia kemudian berkata dengan pujian, "Tempat-tempat ini terus-menerus berperang, orang-orangmu telah berlatih di tempat-tempat seperti itu selama bertahun-tahun, tingkat pertempuran mereka yang sebenarnya pasti sangat bagus. Mereka pasti lebih baik daripada Blackwater yang terkenal. Aku khawatir itu tidak jauh di belakang." Wan Bajun berkata tanpa rasa malu, "Dalam hal tingkat pertempuran yang sebenarnya, saya tidak kurang dari sebuah perusahaan seperti Blackwater di Amerika Serikat, dan itu wajar bagi saya untuk menjadi peringkat nomor 1 dalam organisasi tentara bayaran skala besar." Berbicara tentang ini, Wan Bajun berkata dengan nada menghina, "Satu-satunya alasan mengapa perusahaan seperti Blackwater terkenal di seluruh dunia adalah karena taktik manusia dan dukungan gedung putih mereka." Su Chengfeng tertawa dan berkata, "Begitu saja, aku yakin kamu akan baik-baik saja." Wan Bajun mengangguk dan berkata dengan wajah arogan, "Perusahaan Amerika Blackwater disewa oleh Suriah beberapa waktu lalu untuk membersihkan pasukan oposisi di negara itu, tetapi Blackwater butuh 1 tahun untuk mencapai hasil apapun, sementara saya baru saja bekerja sama dengan Suriah selama sekitar 1 bulan, dan aku telah menerobos dan menaklukkan beberapa kota berturut-turut. Aku percaya bahwa dalam waktu setengah bulan, kita akan dapat sepenuhnya memusnahkan lawan kita dan menang. Pada saat itu, Istana Naga akan mengalahkan wajah Blackwater di depan organisasi tentara bayaran dunia. Setelah kemenangan, kami akan membangun pangkalan tentara bayaran di Suriah seluas lebih dari 100 km persegi, dan pada saat itu, Istana 10.000 naga akan berada di atas tentara bayaran dunia." Su Chengfeng tercengang dan berkata, 100 km persegi. Bagaimana mereka bisa memberikan tanah seluas itu ke kuil 10.000 naga? Wan Bajun berkata dengan acuh tak acuh, "Ini adalah kondisi yang saya setujui dengan mereka. Saya membantu mereka untuk menenangkan pasukan oposisi, dan mereka memberi saya tanah dan semua fasilitas yang saya butuhkan. Penggunaan lahan 100 km persegi memang tidak mungkin di daerah maju, tapi di tempat yang buruk, menggandakannya 10 kali bukanlah apa-apa. Masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan, saling membantu dan menang-menang." Bab 3171. Kata-kata Wan Bajun ini mengejutkan Su Chengfeng sampai ke inti keberadaannya. Jika dia masih mencoba memanfaatkan Wan Bajun sekarang, maka dia sekarang benar-benar sangat terkesan dengannya.
Bagi seorang pemuda kurang dari 30 untuk dapat berkembang ke skala seperti itu di dunia senjata dan peluru semacam itu benar-benar mengagumkan. Jadi dia mengambil inisiatif untuk mengangkat segelas anggur dan berkata dari lubuk hatinya yang paling dalam, Broken Jun. Aku tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidupku. Ye Changying dari keluarga Ye adalah yang pertama, dan kamu adalah yang kedua. Ketika Wan Bajun mendengar tiga kata Ye Changying, ekspresinya sedikit dingin, dan kemudian, dia memandang Su Chengfeng dan bertanya dengan serius, Kakek Su, apakah Ye Changying benar-benar sekuat yang dikatakan legenda? Su Chengfeng mengangguk dan berkata dengan sepenuh hati, meskipun saya memiliki dendam yang mendalam terhadap keluarga Ye, saya harus mengakui bahwa Ye Changying memang sangat kuat. Memikirkan waktu ketika dia memerintah tertinggi, saya tidak tahu berapa banyak orang, termasuk saya, menggertakkan gigi belakang mereka sambil meratapi dalam hati mereka bahwa memiliki seorang putra harus seperti Ye Changying. Ekspresi Wan Breaking Jun ternganga. Dia dengan serius bertanya, Kakek Su, aku ingin tahu apa sebenarnya yang membuat Ye Changying kuat. Su Chengfeng meratap, Ayah. Ye Changying, orang ini, tampaknya adalah seorang sarjana, sangat anggun dan anggun, tetapi dia bukan seorang seniman bela diri. Tidak bisa mengatakan dia tidak memiliki tangan, tetapi dibandingkan dengan seniman bela diri, itu hampir sama. Wan Bajun bertanya lagi, lalu kenapa semua orang berpikir dia kuat? Su Chengfeng merenung sejenak dan berkata dengan sangat serius, kata kuat belum tentu tinju yang keras, hal yang paling kuat tentang Ye Changying, saya pribadi berpikir ada 3 poin. 3 poin yang mana? Su Chengfeng berkata, yang pertama adalah kepribadiannya yang kuat. Anda tahu, kebanyakan orang dilahirkan untuk tidak mematuhi orang lain, kebanyakan orang dilahirkan untuk tidak ingin dipimpin oleh orang lain, tetapi karisma Ye Changying telah membuat banyak orang rela mengikuti dan mematuhinya, dia. Kedua, itu adalah kemampuan pribadinya yang tak tertandingi. Ye Changying memiliki pemikiran strategis yang luar biasa dan perspektif gambaran besar, dan dia benar-benar jenius teratas di dunia bisnis yang mampu merencanakan di antara tenda dan menang lebih dari 1000 mil. Ketiga, dia memiliki kemampuan pengendalian diri yang berbeda dari orang biasa. Ye Changying tidak pernah terlalu berjiwa petualang karena dia optimis, dia juga tidak terlalu berhati-hati karena dia pesimis, seperti halnya pasar berjangka yang berubah cepat. Bahkan jika semua orang optimis dan berpikir bahwa pasar akan terus naik, dia tidak akan mengubah targetnya. Ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak bisa lakukan. Selain itu, Ye Changying memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya saat itu, dan para wanita yang menyukainya berbaris dari Yanjing ke Zhonghai, dari Cina ke luar negeri, dan ada banyak dari mereka yang menawarkan diri kepadanya, tetapi Ye Changying mampu melakukannya, tolak semua godaan, dan pria yang bisa melakukan itu adalah satu-satunya di kehidupan nyata. Aku hanya bertemu dengannya sekali. Berbicara tentang ini, Su Chengfeng menghela nafas. Secara keseluruhan, pria ini adalah orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya. Bab 3172. Wan Xiaojun mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan membuka mulutnya untuk bertanya, Ye Changying sangat kuat, mengapa dia mati? Siapa sebenarnya yang membunuhnya? Ada desas-desus di luar bahwa keluarga Su yang membunuhnya, aku ingin tahu apakah mereka kredibel. Su Chengfeng tersenyum sarkastik dan berkata, biarkan saya memberitahu Anda ini, ketika Ye Changying berada di puncak kejayaannya, keluarga Su kami hampir tidak berhasil bertahan hidup dengan bersatu dengan banyak orang untuk membentuk aliansi anti-Ye. Pada akhirnya, aliansi anti-Ye sebenarnya bukan organisasi proaktif, tetapi dibentuk untuk melaporkan kehangatan, dan jika kami memiliki kemampuan untuk membunuhnya, kami tidak akan dikacaukan olehnya di mal sejak awal dan berakhir sampai harus meringkuk bersama untuk kehangatan. Terlebih lagi, Ye Changying sudah keluar dari dunia bisnis ketika dia meninggal, jadi apa gunanya kita mencoba membunuhnya saat itu? Kita semua dalam bisnis. Siapa yang akan melakukan bisnis yang merugi seperti ini? Tidak kembali. Wan Bajun mengangguk dengan ekspresi muram dan bertanya lagi, lalu siapa sebenarnya yang membunuhnya? Su Chengfeng menggelengkan kepalanya, aku juga tidak yakin tentang itu. Ada banyak pendapat berbeda selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang memiliki bukti konklusif, dan perlahan-lahan masalah itu berlangsung terlalu lama, jadi tidak ada yang mau repot-repot melacaknya, penyebab asli. Wan Xiaojun tertawa dingin.
Dia berkata, sepertinya memiliki pikiran kosong untuk perencanaan dan pemikiran yang tegas masih jauh dari cukup. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan di dunia ini, otak Anda harus hidup dan kepalan tangan Anda harus keras. Jika Ye Changying bisa melakukannya memiliki 1/10 atau bahkan 1/100 dari kekuatan aula 10.000 naga saya saat itu, dia tidak akan terbunuh pada usia yang begitu muda. Su Chengfeng sedikit tercengang, dan baru kemudian dia bereaksi dan buru-buru tertawa, kamu benar, Broken Jun. Hari-hari ini, tidak ada gunanya hanya memiliki otak yang bagus, hanya jika kamu pandai sastra dan bela diri, seni bahwa kamu adalah rajanya. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan wajah tersanjung, menurut pendapat saya, Anda adalah model seni sipil dan bela diri. Masa depan Anda dengan aula 10.000 naga pasti tidak terbatas. Di sini, saya salut. Wan Bajun tersenyum, mengangkat gelasnya dan berkata kepada Su Chengfeng, setelah saya memenangkan kemenangan besar di Suriah, dan setelah saya memindahkan peti mati orang tua saya ke Gunung Wanling, Balai 10.000 naga akan menghabiskan 3-5 tahun untuk sepenuhnya menembus, dan bahkan sepenuhnya menutupi seluruh Timur Tengah, mengandalkan basisnya di Suriah. Saat itu, aku, Wan Broken Jun, akan menjadi raja tentara bayaran. The King of Mercenaries adalah tujuan utama kedua dalam kehidupan Wan Broken Jun. Dan yang pertama, tentu saja, adalah untuk membalas kematian orang tuanya. Sekarang, dalam pandangannya, dia tidak jauh dari kedua gol itu. Situasi dalam Perang Suriah sangat baik, dan dia pasti akan bisa memenangkan kemenangan terakhir sebelum Festival Qingming. Pada saat itu, 4 raja perang di bawah komandonya akan berkumpul di Yanjing dan membawa keluarga Ye pergi dalam satu gelombang, dan kemudian dia akan menuju ke Suriah untuk berkembang dengan kekuatan penuh. Semua ini, pada saat ini, sudah menunjukkan momentum air mulai membuahkan hasil. Dan tepat ketika One Breaking Army sedang bersemangat di meja anggur, situasi perang di Suriah, bagaimanapun, telah berubah dengan cara yang tidak dia duga. Lu Zanjun, yang memimpin 1000 Jenderal Kuil Dewa Naga dalam perjalanan tajam melintasi lembah, tidak tahu persis apa yang menunggunya selanjutnya. Di bawah perlindungan gemuruh artileri, 1000 orang itu diam-diam mengikuti jurang di sepanjang sisi jalan gunung dan kembali ke sisi barat pangkalan Hamid. Rute yang dipilih oleh Lus sangat tersembunyi, hampir seluruhnya lembah serta lereng terbalik. Dari dataran tinggi tempat pasukan Hamid berada, mereka sama sekali tidak terlihat. Ditambah lagi ada tembakan artileri sebagai pelindung, jadi dia merasa anak buah Hamid tidak bisa mendeteksi bahwa ada kekuatan yang memisahkan diri dari medan pertempuran frontal. Jalur gunung itu terjal, dan mereka sengaja memetakan rute melingkar untuk menghindari deteksi oleh anak buah Hamid, jadi perjalanan itu merupakan perjalanan yang tajam. Tapi itu juga memakan banyak waktu karena jalan memutar yang besar. Namun, Lu Zanjun telah merencanakan semuanya dengan hati-hati, berpikir bahwa dia akan dapat menyembunyikannya dari dunia, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa ketika dia baru saja memimpin pasukannya untuk memulai, drone Hamid di langit telah menangkap pergerakan unitnya. Dan sekarang Hamid telah memasang jebakan maut, menunggu dia untuk menceburkan diri ke dalamnya. Bab 3173. Sementara orang-orang muda di China masih menembak di hutan belantara dengan drone seharga ribuan dolar, orang-orang Hamid telah menggunakan hal-hal yang tidak mencolok untuk mencapai pengawasan penuh udara di medan perang lokal. Keuntungan dari total stasis adalah drone dapat tetap diam di langit, mengawasi target dengan cermat, tidak seperti Global Hawk AS. Itu perlu terus terbang berputar-putar di sekitar target. Hamid, di sisi lain, telah membuat pengaturan taktis sambil mengagumi rencana Ye Chen. Dia menganalisis melalui sinyal transmisi grafik yang datang kembali dari langit bahwa pihak lain tidak boleh melebihi 1.200 orang paling banyak. Terlebih lagi, mereka sekarang berbelok ke arah sisi barat, dan mungkin akan mengepung diri mereka sendiri dari sisi barat. Oleh karena itu, dia telah mengirimkan perintah untuk mengirim 300 tentara lagi untuk mempertahankan benteng permanen di sisi barat lereng yang tepat. 300 tentara tidak banyak, tetapi menggunakan waktu dan lokasi, itu lebih dari cukup untuk bertahan melawan serangan lebih dari 1.000 tentara. Benteng permanen yang dibangun oleh Hamid, meskipun belum sepenuhnya dibangun, disamarkan secara khusus di luar. Benteng yang disamarkan, jika tidak menyala,
Hampir tidak mungkin untuk mendeteksinya bahkan jika itu telah lewat 10 kali. Lubang tembak dari benteng ini telah ditutup dengan puing-puing seukuran kepalan tangan dan kemudian ditutup dengan lapisan tanah liat dari luar. Kamuflase ini sangat realistis di gunung yang sudah penuh dengan puing-puing dan tanah kuning, dan sangat sulit untuk dideteksi. Apalagi, ketika mereka membuat kamuflase, mereka meninggalkan beberapa celah seperti pintu dari dalam. Dengan celah-celah kecil ini saja, orang-orang di dalam dapat dengan mudah mengamati bagian luar. Kamuflase, yang terbuat dari puing-puing, juga sangat mudah dihilangkan. Setelah Anda perlu menembak, Anda cukup mengambil puing-puing dengan satu tangan dan kemudian Anda dapat mengeluarkan senjata dan menembak dengan kekuatan penuh. Jika pasukan Lu mengepungnya dari sayap barat, mereka akan berada di jalur benteng tersembunyi ini, dan semua anak buahnya akan terkena baku tembak senapan mesin. Tapi Lu tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia hanya berpikir bahwa dia harus menjatuhkan Hamid dengan tergesa-gesa, dan menggunakan kemenangan untuk menutupi kesalahan yang baru saja dia buat. Kali ini ketika dia datang ke Suriah, semuanya agak mudah tertipu. Mereka selalu merasa bahwa pasukan oposisi hanyalah sekelompok bandit dunia ketiga dengan sedikit pendidikan militer, tidak jauh lebih baik daripada bajak laut di Somalia. Sangat mudah bagi elit untuk datang dan melawan gerilyawan yang hanya bisa menembak tanpa pandang bulu dengan AK mereka. Oleh karena itu, mereka tidak sepenuhnya siap sebelum pertempuran dan tidak membawa persenjataan kelas atas yang sangat mahal. Bab 3174. Bagi para prajurit Dewa Naga saat ini, RPG adalah senjata paling kuat yang mereka miliki. Tapi Lu Zanjun merasa RPG itu sudah cukup. Serangan frontal telah mengambil korban besar sekarang. Itu bukan karena seberapa kuat musuh, tetapi karena mereka terlalu ringan untuk diri mereka sendiri. Selama dia memperhatikan sekarang dan menemukan rencana strategis yang tepat, dia pasti akan dapat memimpin para jenderal Pantheon dan dengan mudah mengalahkan pihak lain. Sekarang setelah dia dan anak buahnya tiba di kaki sayap barat Hamid, dia yakin bahwa paling lama 1 jam lagi pertempuran ini akan berakhir. Kali ini, ada 3 opsi dalam taktik yang dikembangkan oleh pasukan perang Lu. Pilihan pertama dan terbaik adalah dengan diam-diam merasakan jalan mereka ke pintu masuk benteng permanen Hamid. Lalu tiba-tiba membunuh mereka dan mengejutkan mereka, memusnahkan mereka semua di dalam benteng yang mereka bangun sendiri. Ini adalah tujuan yang paling diinginkan oleh pihak yang menyerang dalam semua pertempuran ofensif, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan dengan mudah dan dengan biaya paling sedikit dalam hal korban. Opsi kedua adalah menggunakan roket RPG setelah Anda mencapai benteng. Sebuah serangan presisi pada benteng permanen, cara ini seperti proses pertempuran bunker dan menara senjata dalam film anti-Jepang. Adapun opsi terburuk dan terburuk ketiga, itu akan menjadi serangan yang kuat dengan segala cara. Namun, opsi ketiga jarang berhasil. Ini karena begitu berada di dalam jaringan api lawan dan tidak mampu memecahkan benteng lawan, lawan hampir mengembangkan keuntungan membunuh gaya penuai, dan jika Anda masih bisa menang dalam situasi ini, hampir semua tentang menumpuk mayat ke depan. Jadi, Lu Zanjun tidak berniat menggunakan opsi ketiga sampai sebagai upaya terakhir. Tetapi sebagai seorang komandan, dia harus mempertimbangkan setiap kemungkinan lagi. Jadi dia menetapkan garis merah untuk opsi ketiga, setelah pengurangan korban melebihi 60%. Garis itu untuk segera mundur. Tapi dia tahu dalam hatinya bahwa skenario ini tidak akan pernah terjadi. Setelah persiapan selesai, Lu Zanjun memimpin semua prajurit dan memeriksa peralatan dan amunisi mereka, dan setelah memastikan tidak ada masalah, dia berbicara kepada komandan medan perang frontal melalui interkom. Kami sekarang telah menyentuh bagian barat lawan, sayap, kamu harus meluncurkan serangan tipuan sekarang. Sisi lain segera menjawab, setelah pihakku meluncurkan tipuan, pihakmu juga harus meluncurkan serangan mendadak. Lu Zanjun melihat waktu dan berkata, saya akan meluncurkan serangan mendadak dari sayap barat 10 menit setelah Anda meluncurkan tipuan Anda. Kenapa harus menunggu 10 menit? Sisi lain bingung, pihak lain memiliki daya tembak yang sangat berat. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang harus saya kalahkan dalam 10 menit. Jika saya bertarung di pihak saya, pihak Anda akan segera mengepung mereka, yang adalah rencana yang paling masuk akal. Lu Zanjun berkata dengan serius,
Saya harus menunggu sampai Anda menyerang terlebih dahulu dan menunggu sampai musuh mulai bertukar tembakan dengan Anda sebelum saya dapat menentukan lokasi titik api musuh dengan inspeksi visual, hanya setelah saya menentukan lokasi tembakan musuh. Hanya ketika kita telah menentukan posisi titik api musuh, anak buahku akan dapat secara akurat meluncurkan serangan menyelinap cepat dan langsung mengambil titik api musuh. Jika kita bergegas bersama, kita tidak akan bisa serang mereka. Pihak lain ragu-ragu sejenak, tetapi merasa bahwa ini juga masalahnya, jadi mereka berkata, bagus. Saya akan meminta para prajurit mempersiapkan dan meluncurkan serangan dalam 10 menit. Dia tahu betul bahwa dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dengan kekuatan benteng Hamid, mustahil untuk menyerang mereka secara langsung, dan bahkan jika dia melawan semua orang, dia tidak akan memiliki kesempatan. Lu telah menjadi tentara bayaran selama beberapa tahun, dan meskipun dia berpengalaman, semua pengalamannya ada di lapangan. Tetapi jenis pengalaman yang dia miliki adalah tentang menyerang kelompok-kelompok kecil bersenjata di daerah-daerah yang dilanda perang, dan dia belum pernah bertemu lawan dengan kekuatan dan strategi yang nyata. Ini seperti master seni bela diri yang telah mendapatkan pengalaman dengan memukuli preman jalanan. Seseorang yang menyalahgunakan terlalu banyak pasti akan menjadi lebih dan lebih dari seorang pemula dirinya sendiri. Yang lebih menakutkan adalah dia akan begitu tenggelam dalam arti pencapaian berulang kali berhasil melecehkan lawan-lawannya sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa dia semakin buruk. Jadi, pada saat ini, Lu Zanjun bahkan tidak tahu bahwa dia telah memasuki pengepungan musuh dengan memutar ke samping, dan masih memegang teropong bertenaga tinggi miliknya. Mengamati gerakan pada posisi depan. Dia masih menginstruksikan beberapa tentara di sekitarnya pada saat ini, mengatakan, kalian semua sedikit juga memperhatikan untuk mengamati. Setelah tipuan kedua mereka dimulai nanti, pihak kita hanya akan dapat mengamati posisi titik api Hamid. Ketika kita memulai serangan, kita akan menarik semua titik api ini secepat mungkin. Selama kita menarik benteng mereka, kita akan menang. Beberapa prajurit mengangguk dan segera mengeluarkan peralatan observasi dan alat pemetaan mereka, bersiap untuk memetakan posisi titik api lawan secepat mungkin setelah serangan tipuan dimulai. Lu Zanjun mengambil keputusan saat ini, dan posisi depan Hamid sudah ada di sakunya di matanya. Bab 3175. 10 menit kemudian, tembakan ke posisi Hamid berhenti tepat waktu. Di medan pertempuran depan, 3.000 tentara yang membawa ratusan roket RPG sekali lagi menyerang posisi Hamid. Orang-orang itu telah dipukul mundur sekali dan tahu bahwa senjata musuh sangat berat, jadi untuk kedua kalinya mereka menyerang. Masing-masing dari mereka gugup, takut mereka akan terbunuh secara tidak sengaja. Tetapi perintah tentara ada di depan mereka, dan meskipun mereka takut, mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Segera mereka sekali lagi berada dalam jangkauan tembakan dari benteng Hamid. Tentu saja, Hamid tidak menunjukkan belas kasihan kepada daun bawang yang datang ke pintunya, segera memerintahkannya untuk melepaskan tembakan dan membunuh musuh sebanyak mungkin. Putaran api kedua dipertukarkan antara kedua belah pihak, dan itu segera. Para prajurit penyerang bekerja dalam tim yang terdiri dari 5 orang, salah satunya membombardir benteng dengan RPG yang diluncurkan dari bahu, sementara 4 sisanya menutupi tembakannya dengan senapan mesin dan senapan serbu untuk memastikan bahwa RPG tersebut mengenai benteng pihak lain. Ini adalah satu-satunya taktik yang diajarkan tentara kepada mereka yang bisa berguna dalam serangan. Awalnya, para komandan pemerintah berpikir bahwa jika mereka mengemukakan RPG, mereka dapat menghancurkan semua benteng Hamid, tetapi mereka setidaknya dapat menghancurkan 3 atau 5 bentengnya dan membuatnya gugup. Begitu dia gugup, dia secara alami akan mencurahkan lebih banyak pasukan dan energi ke depan, yang sangat meningkatkan peluang keberhasilan strategi mengapit. Apa yang tidak dia duga adalah pembangunan benteng Hamid yang cabul. Bagian depan setiap benteng diperkuat dan disamarkan berlapis-lapis di sepanjang lereng positif gunung itu sendiri. Dalam keadaan seperti itu, penyerang yang membawa RPG dari bawah ke atas bukit akan menabrak benteng dengan lintasan hampir sejajar dengan lereng positif bukit, sehingga sulit untuk mengenai mereka. Akibatnya, roket akan menyerempet sisi benteng yang miring, atau hampir tidak mengenainya pada sudut yang kecil. Kekuatan sebenarnya dari roket semacam itu harus terkonsentrasi pada sudut 90 derajat ke depan target, jika tidak, setelah menyentuh tepi dan meledak, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal.
Terlebih lagi, bahkan jika mereka mengenai sudut yang begitu kecil, kemungkinan roket akan dibiaskan dan tidak hanya akan gagal menghancurkan musuh, tetapi roket yang dibiaskan malah akan menyebar dan melukai banyak orang mereka sendiri secara tidak sengaja. Lu dan anak buahnya masih melihat melalui teropong mereka, berusaha mati-matian untuk mencatat posisi masing-masing benteng Hamid. Saat dia melihat, Lu memerintahkan, kita akan meluncurkan serangan diam-diam nanti, dan kita harus menghancurkan semua benteng ini secepat mungkin. Kita akan bisa menang dengan mudah. Komandan dari semua jajaran di sekitar mereka segera menepuk dada mereka dan berjanji bahwa mereka akan menghapus semua titik api yang diketahui ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa tepat di depan mereka, di sisi barat yang tampaknya tidak dijaga, ada lebih dari 30 titik api Hamid. Jauh sebelum Lu Zanjun memimpin timnya untuk meraba-raba, 300 tentara Hamid telah menyergap dalam satu langkah di depan. Awalnya, menurut rencana yang dibuat Ye Chen untuk Hamid, bagian dalam titik api ini harus benar-benar terbuka dengan lubang. Selain itu, harus ada beberapa fury wall yang dibangun di dalam lubang, sehingga begitu musuh memasuki lorong dari titik tertentu, mereka dapat segera menggunakan fury wall untuk mengisolasi musuh dalam area yang sangat kecil, sehingga terhindar dari penyusupan musuh di dalam. Bab 3176. Desain ini seperti memiliki beberapa pintu kedap air di dalam kapal. Fungsi pintu adalah jika air laut dituangkan ke dalam kapal dari satu lokasi, semua pintu di area tersebut akan ditutup untuk mencegah air laut mengalir ke kompartemen lain, sehingga menjamin keselamatan kapal secara maksimal. Sayangnya, gelombang ofensif pemerintah ini datang terlalu cepat bagi Hamid untuk membangun proyek sebesar itu, jadi dia hanya bisa membangun beberapa titik api tersembunyi terlebih dahulu. Untuk menembak pasukan Lu, 300 tentara Hamid memasuki 30 titik api dan segera menutup pintu masuk setiap titik api dari dalam. Dengan cara ini, setiap titik api menjadi bunker terpisah, dan para prajurit tidak dapat mundur ke dalam. Meskipun ada banyak kelemahan dari pendekatan ini, satu keuntungan adalah bahwa para prajurit di dalam harus hidup dan mati dengan bunker, sehingga keinginan mereka untuk bertarung sangat tinggi. Setiap titik api dikonfigurasi dengan antara 5 dan 10 orang, tergantung pada ukuran area dan sudut desain. Di dalam, daya tembak dikonfigurasikan dengan senapan mesin ringan dan berat serta RPG. Selain itu, ada persediaan amunisi yang sangat baik, serta makanan dan air minum yang cukup untuk bertahan lebih dari sebulan. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa sadarnya Hamid akan cadangan strategisnya sekarang. Dia bahkan berencana untuk menghabiskan beberapa tahun untuk membuka basis strategis beberapa ratus ribu meter kubik ruang di dalam pegunungan sekitarnya. Pada saat itu, sejumlah besar penyimpanan dapat dicapai, termasuk senjata dan amunisi, makanan dan obat-obatan, dan persediaan bahan bakar. Yang lebih kejam adalah dia ingin menggali beberapa depot peralatan di kaki gunung. Pada saat itu, semua kendaraan lapis baja dan helikopter tempur akan disimpan di dalamnya, dan bahkan jika pasukan pemerintah terus melakukan pengeboman selama sebulan, mereka tidak akan dapat menyebabkan kerusakan yang berarti. Pada titik ini, tipuan medan perang frontal telah berlangsung selama 5 menit. Awalnya, ada juga 5 menit tersisa sebelum waktu serangan yang ditetapkan oleh pasukan perang Lu. Namun, melihat banyak korban di antara pasukan sahabat, Lu Zanjun takut bahwa orang-orang ini tidak akan bertahan lebih dari 10 menit sebelum mereka dipukul mundur. Setelah tipuan itu ditolak, dia tidak akan bisa mengapit mereka dan mengejutkan mereka. Jadi, setelah secara kasar memastikan lokasi titik api Hamid, Lu Zanjun berkata kepada 1000 elit, "Saudara-saudara, kami tidak menunggu. Semua orang bergabung dengan saya untuk membalas kematian saudara-saudara kita. Kami akan mengambil kepala Hamid untuk membayar upeti kepada saudara yang baru saja meninggal." Begitu orang-orang mendengar ini, mereka meneriakkan slogan-slogan bersumpah untuk mengambil kepala Hamid. Lu Zanjun melihat kerumunan itu bangkit dan mengangguk puas sambil melanjutkan, "Begitu kita bertemu musuh secara langsung, tidak ada yang harus lembut atau ragu-ragu. Selama musuhnya adalah pria, wanita atau anak-anak, kita harus membunuh mereka di tempat dan menembak mereka di kepala. Apakah kamu mengerti?" Orang-orang itu mengangguk dengan tegas dan berat, ekspresi membunuh mereka meluap. Bagus. Lu Zanjun hanya merasakan darahnya mendidih saat dia segera berteriak, "Tangkap aku." Saat 1000 tentara aula 10.000 naga menyerang pasukan Lu,
setidaknya setengah dari 300 tentara Hamid sudah dapat mengamati pasukan Lu secara langsung melalui celah-celah di pelabuhan tembak yang tersembunyi. Alih-alih membalas tembakan, mereka semua menahan napas karena takut membuat kebisingan dan terlihat oleh pihak lain. Alasan mengapa mereka tidak membalas tembakan adalah karena tentara perang Lu dan para jenderal Aula 10.000 naga belum memasuki bagian tengah jaring perlindungan api mereka. Karena mereka melawan penyergapan, mereka secara alami harus menunggu musuh mencapai tengah lingkaran penyergapan sebelum menembak. Hanya dengan cara ini mereka bisa menyerang musuh di semua lini sambil memotong semua retret mereka, meninggalkan mereka tanpa tempat untuk bersembunyi. Atau bahkan, tidak ada tempat untuk mundur. Bab 3177. Segera setelah Lu memimpin 1.000 tentara kuil 10.000 naga menaiki lereng sisi barat, dia jatuh sepenuhnya ke dalam pengepungan Hamid di sisi barat. Saat dia memimpin anak buahnya dalam serangan putus asa karena takut kehilangan kesempatan, dia tidak menyadari banyak celah di bebatuan di sekitarnya, yang tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam datar. Segera setelah itu, lidah tembakan senapan mesin meletus. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar keras. Lu Zanjun hanya mendengar suara tembakan di sekitar telinganya, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia mendengar ratapan menyedihkan datang dari sekelilingnya, dan suara tentara jatuh ke tanah dengan peluru. 1.000 orang, sepenuhnya ditargetkan oleh moncong lebih dari 200 senapan mesin ringan dan berat dan lusinan roket RPG. Kemudian datanglah kejenuhan yang tak henti-hentinya. Peluru-peluru itu menembak dengan liar, menjatuhkan barisan demi barisan tentara di sekitar Lu Zanjun dengan cara yang tidak berbeda dengan pembantaian. Hanya dalam 1 atau 2 menit, lebih dari setengah tim Lu telah kalah. Seluruh wajahnya dipenuhi kengerian saat dia berteriak, "Sialan! Kami telah disergap, cepat atur pelarian." Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa tidak ada lagi kemungkinan bagi mereka untuk keluar sekarang? 1.000 orang ini baru saja jatuh ke dalam jebakan maut yang dikelilingi oleh lebih dari 30 benteng tersembunyi. Apapun cara mereka pecah, mereka sebenarnya berlari ke pistol. Mereka mencoba membalas tembakan, tetapi di bawah daya tembak seperti itu, mereka bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk bersembunyi, dan bahkan lebih sulit untuk membalas tembakan. Lawan mereka, bagaimanapun, semuanya tersembunyi di dalam benteng baja dan beton, dan senjata mereka hampir tidak efektif dalam membunuh mereka. Di pihak Hamid, hanya sedikit dari mereka yang terkena peluru yang ditembakkan ke dalam benteng. Ketika jumlah tentara di Aula 10.000 naga berkurang, beberapa dari mereka, mengetahui bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk melarikan diri, berteriak keras, "Cepat, lindungi Panglima Perang." Segera setelah itu, banyak orang di segala penjuru meneriakkan kata-kata, "Lindungi Jenderal Perang," dan mengepung pasukan Lu. Segera, Lu Zanjun dikelilingi oleh puluhan orang. Ketika dia melihat saudara-saudaranya jatuh, dia diliputi kesedihan dan kemarahan dan berteriak dengan mata merah, "Saudara-saudara, saya harap Anda dapat memaafkan saya atas perintah saya yang buruk atas penyergapan ini hari ini." Beberapa prajurit berteriak, "Jenderal Lu, kami semua adalah prajuritmu, sejak kami mengikutimu, kami tidak pernah menyesalinya." Lu Zanjun menahan air matanya dan berkata, "Suatu kehormatan besar bagiku, Lu Zanjun, untuk bisa bertarung bersama kalian semua dalam 3 kehidupan." Setelah mengatakan itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Sekarang tidak ada harapan untuk bertahan hidup, mengapa kalian semua masih sangat melindungiku? Dengan cara ini, aku tidak harus mati dengan cara yang menyedihkan." Karena semakin banyak rekan-rekannya terbunuh di pinggiran, hanya 40 atau 50 dari mereka yang tersisa dalam kelompok 1.000 orang. Sekarang, api dari 30 atau lebih titik api semuanya ditujukan pada mereka. Melihat bahwa tentara di sekitarnya telah jatuh lebih dari 20, Lu mendorong ke samping para prajurit di depannya dan mengangkat senapan serbunya ke arah titik api tidak jauh, menembak kembali dengan keras sambil berteriak, "Bajingan! Aku akan membawa kalian semua dengan saya." Dengan itu, dia mengambil langkah dan menyerang. Begitu tentara lain mendengar ini, darah mereka langsung menjadi dingin, dan mereka berteriak serempak, "Ayo lawan mereka!" Kemudian, mereka dengan ceroboh mengikuti pasukan perang Lu dan bergegas keluar. Namun, serangan bunuh diri semacam ini, selain membuat mereka merasa kurang tercekik, hampir tidak memiliki efek apapun di medan perang. Bab 3178.
Begitu dia bergegas keluar, dia terkena lebih dari 10 peluru dan langsung jatuh ke tanah mati. Tentara bayaran lain yang mengikutinya juga tidak luput dari nasib ini, mereka semua terbunuh seperti gandum, dalam waktu kurang dari 30 detik. Pembantaian sepihak berlangsung kurang dari 5 menit sebelum berakhir. Setelah itu, tentara Hamid keluar dari bunker mereka dan mulai membersihkan medan perang. Setelah pertempuran, total 1.001 tentara bayaran, termasuk prajurit Lu, selamat dari pertempuran, semuanya mati. Di pihak Hamid, ada 16 korban jiwa, 6 diantaranya meninggal dunia dan 10 lainnya luka-luka, namun tidak satu pun dari mereka yang mengancam jiwa. Ini adalah kemenangan yang lengkap dan total. Pada saat itu, Komandan Tipuan Frontal, yang telah menunggu lama dan masih belum melihat pasukan Lu mengapitnya, dan yang telah kehilangan hampir 1.000 tentara dalam tipuan itu, dengan marah menghubungi pasukan Lu untuk menanyakan mengapa mereka tidak melakukannya, menyerang, tapi tidak ada yang menjawab di ujung lain radio. Dia segera meminta anak buahnya untuk menghubungi para jenderal lainnya di aula 10.000 naga, tetapi tidak ada yang dilakukan. Ini membuatnya panik hingga ekstrim. Di medan perang, tidak mungkin pasukan 1.000 orang hilang, dan pihak lain bukan hanya sekelompok tentara kepiting, 1.000 orang ini semuanya adalah elit aula 10.000 naga, dan jauh lebih baik daripada miliknya, tentara sendiri dalam hal pelatihan, kemampuan tempur dan kualitas tempur. Satu-satunya cara kekuatan seperti itu bisa benar-benar hilang adalah jika mereka menemui ajal sebelum waktunya. Sisi lain sangat terkejut sehingga mereka buru-buru menarik semua prajurit yang mereka kirim untuk berpura-pura menyerang. Pada saat yang sama, mereka mengirim pengintai untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi secepat mungkin. 1 jam kemudian, ketika pengintai sudah dekat dengan sisi barat bukit, mereka segera menggunakan kamera bertenaga tinggi untuk mengamati posisi sisi barat. Dia terkejut melihatnya, dan segera menjadi pucat. Saat ini, pasukan Hamid sedang membersihkan medan perang di posisi sayap barat. Adapun 1.000 elit aula 10.000 naga dan komandan mereka, Lu Zanjun, mereka semua menjadi mayat yang tertutup lubang peluru. Prajurit Hamid kini sedang mengumpulkan senjata dan perlengkapan serta perbekalan strategis lainnya. Para prajurit lebih tertarik pada senjata dan amunisi yang dibawa oleh para elit kuil naga, karena standar keseluruhan senjata ini lebih unggul dari tentara Hamid. Semua senjata yang digunakan kuil naga adalah senjata ala NATO yang sebagian besar dilengkapi oleh pasukan aktif AS, sedangkan pasukan Hamid menggunakan hampir semua senjata Pakta Warsawa pra-Soviet dari tahun 1960-an, 1970-an, 1970-an dan 1980-an, dan perbedaannya antara keduanya cukup besar, baik dari segi standar maupun usia. Selain tertarik pada senjata para elit kuil bela diri, para prajurit juga sangat menyukai seragam kamuflase gurun mereka. Sayangnya, seragam kamuflase gurun mereka sudah lama tidak digunakan lagi. Namun, para prajurit Hamid yang berburu harta karun menemukan bahwa meskipun bagian atas para elit semuanya hancur berkeping-keping, sebagian besar celananya masih utuh dan masih bisa dikupas dan dipakai. Seragam kamuflase gurun gaya Amerika ini, dengan kain yang dibuat dengan baik dan harga tinggi, 100.000 mil lebih baik daripada celana robek yang dikenakan oleh tentara Hamid. Apa yang membuat para prajurit mengingini sepatu bot elit aula naga? Sepatu bot yang digunakan oleh orang-orang ini sangat mahal, sepatu bot taktis spesialis yang dirancang dengan baik, kinerja tinggi dan tahan tusukan, dan merupakan anugerah ketika berbaris di padang pasir dan pegunungan. Sepatu bot ini selalu diminati di Timur Tengah, seharga beberapa ratus dolar sepasang di pasar gelap, dan tidak tersedia sama sekali. Jadi pramuka menyaksikan pemandangan brutal para prajurit Hamid yang menurunkan celana para prajurit kuil naga, satu persatu, dan kemudian melepas sepatu bot mereka sebelum melemparkan mayat-mayat itu ke lembah. Yang lebih membuatnya ngeri adalah bahwa kameranya kebetulan menangkap tubuh tentara perang Lu, yang pada saat itu, dengan hanya sepasang celana yang tersisa di bagian bawahnya, memiliki setidaknya selusin lubang peluru di sekujur tubuhnya, dan kematiannya sangat mengerikan. Pramuka itu sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan panik sambil melaporkan kepada atasannya di radio, "Wan Kuil Wanlong, semuanya mati. Lu Zanjun, juga mati." Bab 3179. Berita kematian Lu dan 1.000 prajurit kuil 10.000 naga bagaikan sambaran petir bagi komandan pihak penyerang.
Bukannya dia peduli dengan kematian tentara Lu atau tentara Aula 10.000 naga, tapi dia merasa bahwa jika Aula 10.000 naga tidak bisa menyerang benteng Hamid, semakin kecil harapan bagi kelompoknya sendiri. Gantungan baju. Selain itu, dia hanya membawa total 5.000 tentara, dan hampir 2.000 dari mereka tewas dalam 2 putaran serangan. Kuil Dewa Naga telah kehilangan 1.500 orang, dan setidaknya setengah dari kekuatan bertarungnya sekarang telah hilang. Lebih buruk lagi, setelah 2 tuduhan, tentaranya dengan jelas menyadari bahwa hampir tidak mungkin untuk mengambil posisi Hamid dengan darah dan daging, dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri 2 tuduhan dan kematian begitu banyak rekan mereka, mereka semua sudah terisi dengan ketakutan akan tuduhan itu. Semangat sudah sangat rendah saat ini, jadi jika tuduhan ketiga dipaksakan, tidak ada gunanya melakukan apapun selain mengirim mereka ke kematian mereka. Jadi, dia juga tahu dengan sangat jelas bahwa tidak ada peluang sama sekali bahwa dia akan bisa mengambil Hamid kali ini. Maka, ia segera melaporkan keadaan tersebut kepada atasannya dan meminta izin untuk menarik pasukannya dan kembali beristirahat. Ketika atasannya mendengar tentang situasinya, mereka sangat marah. Dia sangat marah. Banyaknya kemenangan selama beberapa hari terakhir telah memenuhi dirinya dengan harapan bahwa oposisi akan segera dibersihkan dan dia sangat yakin bahwa tujuan ini akan segera tercapai. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, kenyataan menghantam kepalanya. Perang yang bahkan tidak melihat musuh dan telah mengakibatkan lebih dari 3.000 kematian di pihaknya sendiri agak tidak dapat diterima. Yang lebih tidak bisa dipahami adalah bahwa pria ini, Lu Zanjun, sebelumnya telah memimpin 20 juta atau lebih jenderal Balai Naga ini ke sejumlah kemenangan secara berurutan, dan di mata kelompok komandan asli mereka, dia hanyalah perang super, dewa yang tak terkalahkan dalam serangannya. Siapa yang mengira bahwa dewa perang super seperti itu akan mati ketika dia mengatakan dia akan? Dalam kemarahannya, dia juga segera menyinkronkan berita ini dengan Chen Zhonglei, salah satu dari 4 raja pertempuran Pantheon. Pada saat ini, Chen Zhonglei, yang sedang menunggu di Damaskus untuk umpan balik tentang hasil 4 front Aula 10.000 naga, tiba-tiba menerima berita kematian Lu Zanjun, dan dia tidak dapat mempercayainya selama 10.000 kali, sampai pihak lain mengiriminya video yang diambil oleh pramuka, dan dia harus menerima kenyataan ini. Pertempuran ofensif skala kecil telah mengakibatkan kematian lebih dari 1.500 orang serta seorang jenderal pertempuran bintang 5, yang merupakan yang pertama bagi kuil Wanlong sejak pendiriannya. Chen Zhonglei benar-benar tidak mengerti bagaimana pasukan oposisi yang menduduki gunung sebagai raja. Dia merasa bahwa masalahnya sangat aneh, jadi dia tidak berani menunda dan buru-buru menelepon. Dia siap melapor kali ini kepada kepala istana 10.000 naga, Wan Bajun. Pada saat ini, Wan Bajun berada di meja makan villa keluarga Xiao di Suhang, minum-minum dengan Su Chengfeng. Jangan melihat Su Chengfeng sebagai kepala keluarga Su, tetapi benda tua ini benar-benar menjadi penjilat anjing dengan tingkat dan pencapaian yang sangat tinggi. Bab 3180. Awalnya Wan Bajun punya masalah dengan lelaki tua ini, lagi pula dia memang selalu memandang rendah ayahnya sendiri saat itu. Jika bukan karena Su Soudao, Wan Bajun bahkan tidak akan repot-repot makan malam dan minum bersamanya. Namun, begitu lelaki tua ini datang ke meja, dia mulai memberi pujian dan pujian. Tapi segera dia menjadi sedikit melayang. Untuk pria seperti Wan Bajun, yang telah mengalami penghinaan selama bertahun-tahun, tulangnya memang cukup tertekan. Semakin banyak orang seperti itu, semakin dia membutuhkan kesempatan untuk melepaskan, semakin dia membutuhkan orang lain untuk mengetahui apa yang dapat dia lakukan dan untuk memberinya pengakuan dan pujian. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Su Chengfeng, kepala keluarga Su, yang telah membuat ayahnya tidak berani bernapas di depannya saat itu, sebenarnya telah merendahkan dan menyanjungnya sepenuhnya. Hatinya, yang telah ditekan selama bertahun-tahun karena dia tidak bisa membalas dendam orang tuanya, juga sangat puas. Tidak seperti Wan Bajun, hati Su Chengfeng sudah dipenuhi rasa malu saat ini. Dia tidak pernah berlutut kepada siapapun sejak dia masih muda, dan setelah usia paruh baya dan seterusnya dia dikagumi oleh semua orang. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah kesombongan seumur hidup, dia akan merendahkan diri menjadi seorang berusia 20-an tahun di tahun-tahun terakhirnya. Itu menyakiti harga dirinya, tapi dia harus tetap memasang wajah menjilat.
karena dia sangat membutuhkan Wan Xiaojun untuk membantunya memecahkan serangkaian masalah di hadapannya. Jadi, setelah 3 putaran anggur, dia sekali lagi mengambil inisiatif untuk mengangkat gelasnya dan berkata dengan senyum kompensasi, "Ayo. Saya ingin bersulang untuk Anda lagi, dan saya ingin mendoakan Anda kemenangan besar di hari festival Qingming di Gunung Yeling. Balas dendam sepenuhnya atas kematian orang tuamu saat itu." Wan Bajun bermain dengan cangkir anggur di tangannya. Serius, dia berkata, "Kakek Su, itu bukan Gunung Yeling, ini Gunung Wanling. Setelah Qingming, seluruh Gunung Wanling akan menjadi kuburan di mana kedua orang tua saya akan beristirahat untuk waktu yang lama, dan saya akan mengerahkan 100 elit dari Aula Wanlong untuk menyegel seluruh gunung, sehingga tidak ada orang yang menganggur yang akan mengganggu kedamaian dan ketenangan mereka di masa depan." Su Chengfeng segera berseru, "Benar, benar, Gunung Wanling. Ketika kuburan orang tuamu dipindahkan ke Gunung Wanling, saya secara pribadi akan memberikan penghormatan saya di Gunung Wanling." Wan Breaking Jun mengangguk puas dan berkata, "Akan lebih baik jika kamu bisa pergi," katanya. Dia berkata dengan penuh emosi, "Sebenarnya, ayahku memberitahu ibuku lebih dari sekali saat itu, mengatakan bahwa dia merasakan banyak tekanan setiap kali dia melihatmu. Apakah begitu?" Su Chengfeng sangat terkejut dan bertanya, "Lian Cheng, mengapa dia berada di bawah banyak tekanan ketika dia melihatku?" Wan Bajun menatap Su Chengfeng dan berkata dengan nada yang agak tidak menyenangkan, "Karena dia merasa bahwa kamu selalu memandang rendah dia. Di matamu, dia adalah teman rubah Paman Su, dan jenis teman rubah yang benar-benar membenci Paman Su dan hanya menurunkan peringkat Paman Su setiap kali dia melihatmu. Setiap kali dia melihatmu, dia memiliki perasaan tidak disukai dan jijik oleh orang tua lain ketika seorang siswa miskin pergi bermain dengan siswa unggul." Su Chengfeng tertawa canggung dan buru-buru menjelaskan, "Saya pikir Lian Cheng mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang saya. Saya adalah orang yang tidak tersenyum dan sedikit serius untuk semua orang saat itu, bahkan untuk Soudao. Saya selalu menarik muka semua sepanjang hari dan jarang memberinya ketampanan, jadi aku jelas tidak bermaksud meremehkan Lian Cheng." Wan Bajun memandangnya dengan sedikit terkejut dan berkata dengan serius, "Tetapi saya telah menghubungi Anda hari ini, dan saya tidak merasa bahwa Anda adalah orang yang tidak tersenyum. Saya juga tidak merasa bahwa Anda serius kepada siapapun. Apakah ini karena saya sekarang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki ayah saya saat itu?" "Ini, batuk, ini." Su Chengfeng tergagap selama setengah hari, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kata-kata Wan Breaking Jun membuatnya semakin canggung. Dia tahu bahwa Wan Breaking Jun sedang mengejek dirinya sendiri. Lagi pula, sikapnya sendiri memang sangat menyanjung setelah mengetahui bahwa dia adalah ketua aula dari Aula 10.000 Naga dan mengetahui bahwa aula itu sangat kuat. Sejujurnya, bahkan dia sendiri sedikit jijik dengan ekspresi di wajahnya ini. Tapi apa yang bisa dilakukan tentang hal itu? Situasi saat ini untuk Su Chengfeng adalah dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa untuk lebih dekat dengan Wan Breaking Army. Ini karena Wan Bajun hendak menghidupkan keluarga Ye. Keluarga Ye takut itu akan segera selesai, dan ketika keluarga Ye selesai, satu-satunya masalah tersembunyi untuk dirinya sendiri adalah dermawan kuat Su Ziyu. Masalah ini, hanya Wan Bajun yang bisa membantunya. Begitu Wan Bajun bisa merawat orang itu, dia akan memiliki 10.000 cara untuk membuat Su Ziyu mengembalikan grup pengiriman laut kembali. Pada saat itu, keluarga Su akan memiliki kesempatan bagus untuk lepas landas lagi. Saat ini, melihat wajah tua Su Chengfeng memerah, Wan Bajun tersenyum main-main dan melambaikan tangannya. "Lupakan saja, ini semua hal yang terjadi 20 hingga 30 tahun yang lalu, mari kita tidak membicarakannya. Singkatnya, jika Anda bisa pergi dan memberi hormat kepada saya, ayah, saya percaya rohnya di surga akan sedikit lega."